Saya akan serahkan nanti bendera PSSI kepada Bapak. Hai, ada apa hari ini? Kabar terbaru bagi penggemar sepak bola Indonesia. Erick Thohir menang telak atas voting Ketua Umum PSSI periode 2023 hingga 2027. Ia resmi menjadi Ketua Umum PSSI usai mendapat 64 suara dari total 86 voter, sedangkan Lanyala mendapatkan 22 suara dalam Kongres Luar Biasa PSSI di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat. Dua calon lainnya yang juga memperebutkan posisi ini adalah Doni Setiabudi dan Arief Wicaksono. Bukan hanya ketua umum, dalam KLB ini jabatan wakil ketua umum dan anggota komite eksekutif juga diumumkan. Dengan dibunyikannya gong, maka dengan ini resmi PSSI Extraordinary Election Congress 2023 telah dibuka. Sebelumnya, Erick mendaftarkan diri sebagai calon ketua umum PSSI pada Minggu 15 Januari 2022. Ia menyerahkan langsung berkas ke kantor PSSI di GBK Arena meski belum ada komite pemilihan. Proses pendaftaran ditutup pada 16 Januari. Hingga 6 Februari terdapat pengumuman daftar tetap orang-orang yang punya hak dipilih dalam KLB PSSI untuk pengurus periode 2023 hingga 2027. Total ada 76 calon esko PSSI, terdiri dari 5 calon ketua umum. Namun disayangkan Fahri Jemi Francis mundur sehingga hanya 4 calon ketua, 16 calon wakil ketua dan 55 calon anggota. Dan dari 76 orang tersebut, Erick dan Lanyala dinyatakan lolos verifikasi. Hingga kemarin 16 Februari 2023 Ketua Umum PSSI diumumkan. Lalu apa harapan dari kepengurusan PSSI yang baru ini? Setelah melihat perkembangan sepak bola nasional semakin baik, maka beliau memberikan arahan kepada saya dan Ketua Umum PSSI segera akan membangunkan training camp sepak bola kita. Di situ semuanya sudah lengkap dan akan dilakukan di Ibu Kota Nusantara, kota negara yang baru, karena rencana kita semua fasilitas-fasilitas olahraga baik yang utama maupun pendukung, dan sekaligus beliau beberapa waktu yang lalu sudah memberikan arahan kepada saya untuk kita bidding menjadi tuan rumah Olimpiade 2036. Tapi proposal itu sudah mencantumkan pelaksanaannya ada di IKN. Menjelang Kongres Luar Biasa PSSI, beredar rumor yang menyebut bahwa Erick Thohir tak layak maju sebagai calon ketua PSSI karena dianggap tidak memenuhi syarat keaktifan di sepak bola nasional. Namun kabar tersebut ditepis. Erick Thohir bukan orang baru di sepak bola. 2004, Pak Erick sudah mengurus Persija sama Pak Manila dan Pak Sutioso. Ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama PT Persib Bandung bermartabat pada tahun 2009 hingga 2019. Terkini, Erick Thohir merupakan pemilik saham dari Persis Solo sejak 2021. Keinginan Erick untuk menjadi ketum berawal dari keresahannya dari tragedi Kanjuruhan. Ia merasa harus berbuat sesuatu untuk memperbaiki sepak bola Indonesia dari dalam. Meski harus punya nyali karena akan berhadapan dengan tangan-tangan kotor di belakang layar. Masalah pertama adalah masalah regulasi, statuta PSSI dan juga turunan-turunannya. Salah satunya adalah soal bolehnya orang atau kemudian badan hukum memiliki lebih dari satu klub. Termasuk juga yang harus dibenahi mudahnya gonta-ganti nama klub dan juga pindah-pindah home base. Yang kedua adalah terkait kompetisi yang sehat itu yang didambakan semua pihak. Yang keempat yang bisa meledak sewaktu-waktu adalah pembinaan usia muda.
Yang terakhir adalah tim nasional. Tim nasional kita sudah lama tidak berprestasi dan ini diharapkan Pak Erick Thohir bisa membawa tim nasional Indonesia ke depan berprestasi. Ada yang mencurigai bahwa PSSI dan sepak bola berpotensi hanya akan dijadikan kendaraan politik atau batu loncatan bagi mereka untuk maju dalam kontestasi pemilu di tahun 2024 mendatang. Mengingat banyak masalah dalam tubuh PSSI yang harus dibenahi, jadi pusing yang ngurusinnya. Seperti adanya catatan hitam PSSI selain tragedi Kanjuruhan, yaitu kurangnya transparansi dan juga akuntabilitas dalam mengelola liga. Bukan hanya itu, regulasi PSSI juga memiliki potensi konflik of interest, di mana di dalam struktur kepengurusannya, khususnya unsur pimpinan PSSI yang diperbolehkan berasal dari pengurus atau pemilik klub lain. Nah, apakah catatan hitam ini mungkin dibenahi tanpa ada embel-embel lain? Harapan kita ya beliau tidak tergoda untuk maju di kontestasi 2024. Begitu juga Pak Zainuddin Amali, Menpora. Jangan-jangan Pak Menpora juga menjadikan sepak bola sebagai batu loncatan buat jadi gubernur Gorontalo yang mendengar-dengar beliau mau mencalonkan diri. Nah, jangan sampai ini kemudian terjadi lagi. Karena kalau semua ini terjadi hanya jadi batu loncatan, ya sepak bola kita tidak akan berubah. Hanya sebagai kendaraan saja, bukan sebagai olahraga yang benar-benar ingin bisa mengangkat harkat martabat kita sebagai bangsa dengan prestasi-prestasi nyata di lapangan. Persatuan sepak bola seluruh Indonesia. Semoga bisa dibenahi untuk kedepannya. Bagaimana menurut kalian? Apa yang harus dibenahi di dalam tubuh PSSI? Taruh pendapat kalian di kolom komentar di bawah, dan juga bagi yang memiliki harapan juga boleh banget taruh di sini ya. Jangan lupa saksikan Ada Apa Hari Ini hanya di YouTube Tempo.com.